Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ada kata yang sangat penting, arti persekutuan dengan Roh Kudus. Arti kata bersekutu itu seperti hubungan suami istri atau intercourse, hubungan yang dalam, punya ikatan yang dalam. Arti hubungan persekutuan adalah punya koneksi, menjadi satu ikatan antara kita dengan Roh Kudus, pergaulan yang keintiman. Bahasa aslinya persekutuan artinya koinonia, itu salah satunya. Artinya seperti hubungan intercourse, hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan, layaknya hubungan suami istri. Karena Alkitab kan ngomong, rahasia ini besar. Hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini saya pernah bahas di beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi itu penting. Karena hubungan Kristus dengan jemaatnya harusnya hubungan seperti layaknya hubungan suami istri menjadi satu daging. Di Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau kita menjadi satu dengan pasangan kita juga akan menjadi satu daging. Di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, sehingga kedua-duanya menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan menjadi satu. Matius 19 ayat ke-5 juga ngomong yang sama. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi hubungannya begitu dekat. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita bangun keintiman dengan Tuhan itu harus setiap hari dilakukan secara kontinu setiap hari. Bangun keintiman yang dalam, bukan hubungan yang dangkal. Hubungan suami istri kalau hanya sekedar kebutuhan, aku butuh ini, aku butuh itu, saling sekedar kebutuhan saja, itu hubungannya nggak bagus. Hubungan suami istri kalau berdasarkan atas kepentingan masing-masing, aku butuh ini, aku karena nikah sama kamu kan aku juga butuh sama kamu. Hubungannya nggak langgeng. Hubungan kita dengan Tuhan juga harus bukan yang sekedar hubungan kebutuhan. Kita perlu ini, kita perlu itu, kita butuh Tuhan. Tetapi ketika hubungan suami istri itu dibangun karena atas dasar komunikasi, saling mengerti, saling menerima, saling mengasihi, saling mencintai, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin kuat. Hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama. Kalau kita bangun atas kita ini mau mencintai, mengasihi Tuhan, kita mau jalan maunya Tuhan, kita bangun keintiman bukannya sekedar kita butuh supaya nggak masuk neraka, supaya kita diberkati, supaya kita nggak kena kecelakaan. Itu hubungannya hanya hubungan daging, nggak punya kedalaman. Tapi ketika hubungan itu dalam dengan Tuhan, seperti kita bangun hubungan yang dalam dengan pasangan kita nggak mau nyakitin pasangan kita nggak mau melukai pasangan kita nggak mau kasar sama pasangan kita. Kenapa? Kita hargai, kita hormati, kita cintai pasangan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kita semakin cinta dengan Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita beri hati kita sama Tuhan. Kita mau bertindak, melakukan hal yang dosa, hal yang najis, hal yang kotor, kita nggak mau. Kita nggak mau nyakitin hati Tuhan, karena kita sungguh mencintai. Bayangkan kalau setiap orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, bukannya sekedar aku butuh ini, engkau butuh itu, sama seperti layaknya hubungan suami istri atas dasar butuh. Pasti nanti akan ketemu problem. Ketika kebutuhannya nggak dicukupin, dia akan teriak. Ketika doanya nggak dijawab, dia akan marah sama Tuhan. Ketika ngadapin masalah dan belum mengalami terobosan, dia akan putus asa dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita ini mengasihi pasangan kita cintai dia, kita banyak kekurangan kelemahannya, ternyata pasangan kita bikin sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita akan terima kekurangan itu, dan kita akan tutupi dengan kekuatan kita. Kelemahan pasangan kita akan tutupi dengan kekuatan kita, sehingga hubungannya semakin hari semakin kokoh dan kuat. Ketika kita ikut Tuhan, kita mengalami proses, kita semakin cinta Tuhan, kita semakin hidup takut akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mengalami tekanan, kita mengalami padang gurun, kita mengalami proses permukaan, kita seakan-akan doa belum dijawab,
belum mengalami breakthrough dan terobosan, kita tetap cari Tuhan. Kita nggak pernah taruh curiga sama Tuhan. Kita nggak pernah mau lukai hati Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Bayangkan Bapak Ibu, semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan menjadi satu daging, kita menjadi satu roh, kita akan dipersatukan dalam hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh hidup menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, karaktermu, sikapmu, perkataanmu, tindakanmu pasti akan menyerupai dengan Tuhan. Kalau kita ini bergaul dengan pasangan kita, kita bersatu hati dengan istri kita, lama-lama istri kita juga ngikutin karakternya mirip-mirip. Loh, itu suami istri kok kelakuannya mirip yo. Lama-lama mukanya mirip. Kenapa? Menjadi satu daging. Sama dengan Tuhan. Kita semakin memiliki persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kebutuhan kita, minta doa kita dijawab, kita diberkati. Bukan seperti itu. Tapi kita semakin memiliki kedalaman hubungan dengan Roh Kudus. Semakin Roh Kudus memenuhi hidup kita, ngontrol hidup kita, semakin bawa kita pada pusat kebenaran. Bawa kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita nggak boleh goyah, kita harus tetap kokoh, kita harus tetap rajin, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, komunikasi intim dengan Tuhan, kita bisa komunikasi, kita saling ngomong cerita banyak hal. Tuhan juga akan banyak hal cerita, ungkapkan banyak tujuannya dalam hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan, kenapa kok kita diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan? Karena kita dengerin apa yang Tuhan mau. Kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Semakin kita beri waktu kita lebih banyak dengan Tuhan, Tuhan akan limpahin kekuatan. Kita memiliki hikmat pengertian yang berbeda di atas rata-rata. Ini orang-orang model kayak begini ya. Hidupnya pasti dipromosi Tuhan, hidupnya pasti diberkatin Tuhan. Makanya ini perlu dibangun, bukan hanya sekedar berdoa, minta ini dan itu, tapi dibangun komunikasi setiap hari. Bangun keintiman setiap hari. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan, hormatin Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan lebih dari apapun juga. Semakin kita beri hati kita sama Tuhan, semakin kita cintai Tuhan, semakin kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin Tuhan akan bawa ke dalam pusat kehendak-Nya, menikmatin semua janji dan apa yang direncanakan dalam kehidupan kita. Semakin menjadi kenyataan, tujuan Tuhan semakin menjadi realita dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri. Semakin kita bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, kita memiliki hubungan yang berbeda. Hubungan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Tiba-tiba Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Punya cara pandang yang berbeda, sikap yang berbeda, sikap hati yang berbeda. Dan tentunya karaktermu semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Bangun keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ingini Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan hanya sekedar nyembah, bukan hanya sekedar bahasa roh, bukan hanya sekedar doa minta. Itu semuanya baik, tapi inginin lebih dari sekedar itu. Memiliki kedalaman dengan hati Tuhan. Semakin kita ngerti maunya Tuhan apa, semakin kita ngerti perasaannya Tuhan, kita bertindak seirama dengan Tuhan, seritme dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, ketika kita dibangun keintiman yang dalam. Ini bangun keintiman ini tidak cukup loh berdoa sejam 2 jam. Kita perlu lakukan secara kontinu. Berdoa berjam-jam dalam setiap hari mungkin. Komunikasi hatimu dengan Tuhan. Kalau engkau sibuk, kamu bisa komunikasi kok hatimu dengan Roh Kudus. Bangun keintiman, komunikasi terus. Lebih banyak waktu, kalau banyak waktu longgar, luangkan waktumu banyak di kamar doa. Bangun keintiman dengan Tuhan. Komunikasi. Semakin kita bangun komunikasi,
Tuhan semakin bicara banyak hal. Tuhan semakin singkapkan banyak hal. Tuhan semakin percayakan banyak hal. Tiba-tiba kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Dengan hikmat yang berbeda. Dengan urapan yang berbeda, dengan otoritas yang berbeda. Tentunya, supaya nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Semakin kita berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, semakin kita belajar ngikutin maunya Dia. Bukan ngikutin mau kita. Tiba-tiba, kita nggak punya keinginan lain kecuali nyenengin hati Tuhan. Kalau hari ini, engkau masih ngikutin hawa nafsumu, cita-citamu, perlu mati daging. Dan cara tercepat untuk mati daging, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, pasti karakternya berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kalau orang pintar ngomong tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, jadinya sombong, gede kepala. Pintar ngomong tapi gak ada bobot, gak punya otoritas, gak punya kuasa. Tapi orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, bergaul intim setiap hari, pasti dia memiliki otoritas karena dia nempel dengan sumber kuasa itu. Semakin hari, hidupnya pasti berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Semakin mati daging, pikul salib, sangkal diri, berjalan dalam ketetapan ilahi, menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, tambah hari hidup kita semakin didapatin, menyenangkan hati Tuhan. Miliki keintiman yang berbeda. Miliki cinta yang berkobar-kobar setiap hari dengan Roh Kudus. Miliki pergaulan keintiman yang dalam dengan firman. Bergaul intim dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau engkau hari ini bergaul dengan Roh Kudus, setiap hari kamu luangkan waktumu di kamar doamu 2 jam. Gak pedulilah yang lain. Dedikasikan hidupmu sama Tuhan. 2 jam setiap hari bangun keintiman. Pak, saya gak tahu caranya berdoa. Pak, gak saya tahu caranya bergaul intim dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus ajarin. Nanti Roh Kudus singkapkan bagaimana kamu harus berdoa, bagaimana kamu harus nyembah, bagaimana kamu harus menyenangkan. Tutup kamarmu, matiin handphonemu, mulai fokus sama Tuhan. Hatimu fokus sama Tuhan. Ini perlu dilatih. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga, seminggu pertama, sebulan pertama, pikiran masih kemana-mana, melayang kemana-mana. Tapi ketika kamu lakukan setiap hari tiba-tiba kamu punya koneksi yang berbeda dengan Tuhan. Hubunganmu semakin intens, hatimu semakin tertujunya kepada Tuhan. Sikapmu, tindakanmu semakin hati-hati, gak mau melukai hati Tuhan. Tapi orang yang gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi merasa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia sombong, dia berlaku sok pinter, sok bener, sok hebat, merasa jago, padahal dalamnya kosong dan hampa. Harus setiap orang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau engkau gak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hidupmu kosong, gak memiliki daya, otoritas, dan kuasa. Ngomong kosong. Seperti tong yang dipukul, nyaring bunyinya. Nggak ada bobot dan kuasanya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin berisi hikmat, pengertian, dan pengurapan yang berbeda. Hadirat Tuhan semakin menyertai hidupmu. Orang akan merasakan Tuhan melalui hidupmu. Hari ini, orang Kristen yang berdoanya sekedar berdoa minta, mulai berubah caramu berdoa. Caramu bangun keintiman harus berbeda. Kita, kekristenan kita kalau nggak membangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu akan cenderung ngawur, kedagingan dan penuh hawa nafsu. Ngikutin maumu sendiri. Berjalan terus sama Tuhan. Nikmatin apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Semakin kita akan dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Saya berdoa, mulai hari ini ketika engkau dengar firman yang saya sampaikan ini, engkau memiliki kerinduan yang dalam bergaul dengan Tuhan. Saya lakukan ini sejak saya mulai kenal Tuhan dan lahir baru. Apalagi sejak terlibat pelayanan dari tahun 97. Saya awal-awal tahun 5 tahun pertama itu saya habiskan waktu hanya berdoa dan berdoa. Puasa. Saya bangun keintiman. Puasa lakukan tiap hari waktu itu. Sampai hari ini kita sering puasa juga, tapi udah karena banyak kegiatan, kita tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi nggak seinten waktu awal-awal bangun pelayanan. Semua pelayanan itu harus dimulai dengan bangun keintiman dengan Tuhan. Engkau hanya ngisi otakmu tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kau jadi orang Farisi loh. Pinter ngomong, nggak pinter menghidupin. Kita harus memiliki otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, dan hidup takut akan Tuhan. Miliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kita akan menikmati semua hal yang baik.
semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, Tuhan akan cukupi. Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Amin. Belajar, memiliki kerinduan. Saya berdoa, ini benar-benar saya berdoa. Sekarang kita berdoa saja. Bagi orang yang mendengarkan firman yang sampaikan ini, tutup matamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak dalam nama Yesus berdoa, untuk setiap orang yang mendengar firman ini, taruh dalam hati mereka kerinduan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Berikan hidup mereka didedikasikan untukmu Tuhan. Kerinduan yang besar untuk membangun keintiman denganmu Roh Kudus. Setiap hari di kamar doa mereka. Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Dan urapan ini sedang turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku lepaskan pengurapan itu turun mengalir. Roh Kudus ajarin mereka membangun keintiman dengan Kau. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Memiliki dampak dan otoritas. Terima kasih Tuhan. Pengurapan itu tetap tinggal dalam hidup mereka. Kerinduan yang besar untuk membangun keintiman. Dalam nama Yesus. Sekarang dengerin baik-baik. Beri waktumu lebih banyak sama Tuhan. Kalau engkau sibuk bekerja, belajar koneksi hatimu dengan Roh Kudus setiap hari. Ceritakan banyak hal. Apa yang kamu lakukan bersama Tuhan. Kamu ngadepin masalah, cerita sama Tuhan. Jangan cerita sama pendeta. Cerita sama Tuhan dahulu. Nanti Tuhan berikan hikmat. Orang-orang yang seperti ini semakin dibawa mengalami pengalaman rohani yang berbeda, pengalaman keintiman yang berbeda, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam otoritas kuasa Tuhan yang berbeda. Orang-orang yang begini adalah orang yang akan dipercayakan Tuhan hal-hal besar di masa yang akan datang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dan menjadi dampak besar bagi orang sekitarnya. Amin. Miliki keintiman itu dan mulai lakukan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, bayar harganya. Hidupmu ke depan akan menikmati kemurahan kebajikan. Kalau engkau lakukan ini setiap hari, 2 jam seharian, atau 3 jam sehari, 2 tahun ke depan kau akan melihat cara Tuhan bekerja atas hidupmu berbeda. Tahun-tahun ke depan kamu menikmatin urapan yang berbeda, otoritas yang berbeda. Amin. Do it. Lakukan. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa Tuhan yang dahsyat itu semakin berkuasa atas hidup kita, semakin mengurapin kita, semakin membawa kita pada destinasinya, semakin kita dibawa menikmatin semua kebajikan dan kemurahannya setiap hari. Amin. Makanya kalau berdoa 5 menit loh, kita tuh ngomong apa sama Tuhan. Kalau kita ini berdoa 5 menit, orang pikiran kitanya mengembara kemana-mana kok. Kita tuh berdoa dalam 1 jam. Itu peperangannya itu kurang lebih 45 menit loh. Mikirin kompor belum dimatikan, listrik besok gimana, tagihan gimana, anak-anak tadi gimana. Tadi sandal udah dibersihin belum ya? Ikan udah masukin kulkas, macam-macam pikirannya. Bener apa enggak? Semua orang ngalami, saya pun ngalami. Dan itu perlu waktu setiap hari. Ini pikiran harus selaras dengan firman. Cari bukunya Madam Jin Guyon. Itu diajari meditasi firman. Fokus kepada satu firman terus direnungkan. Nah, kita masuk dalam hadirat diam. Doa yang kata Alkitab ngomong diam dan ketahuilah. Diam dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita nggak pingin apa-apa loh. Seperti hubungan dengan Tuhan itu kan ibaratnya seperti digambarkan di dalam perjanjian lama, seperti imam besar yang masuk ke dalam bait Allah, tabernakel Allah. Yang pertama di pelataran itu masih banyak orang potong, cuci kaki, sembelih, potong lembu, terus masuk ruang kudus. Masih ada kandil di sana. Ketika masuk ruang Maha Kudus, ketemu hadirat Tuhan, nggak mau apa-ngapain, hanya diam, fokus sama Tuhan. Ketika kita ini masuk terus sampai dalaman hati Tuhan, masuk sampai kedalaman, dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita tuh nggak pingin apa-apa. Kita mati terhadap diri kita sendiri. Makanya saya bilang, orang yang memiliki hubungan kedekatan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, itu masuk ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus udah nggak mikirin diri sendiri. Di ruang Maha Kudus udah nggak mikirin dosa, pelanggaran, pikiran, segala macam, kesel sama orang, nggak ada. Di ruang Maha Kudus dia fokus memberi pengagungan kepada Tuhan, mempersembahkan korban, hanya diam dalam hadiratnya. Untuk masuk ruang Maha Kudus kita mau belajar matiin daging kita dulu di pelataran. Pikiran yang mengembara kemana-mana, yang mikirin kompor belum mati, mobil dikunci belum, besok bayar tagihan listrik gimana, tagihan kartu kredit gimana, bayar utang gimana, besok anak-anak diantar siapa, suami kasih makan apa, nggak perlu mikirin itu. Ketika masuk ruang kudus, di sana ada firman, mulai merenungkan firman terus. Direnungin pikiran yang mengembara, ditaklukkan pada firman.
ditaklukkan kepada firman. Cari bukunya Madam Jane Guyon, ngajarin itu bagus sekali. Itu buku itu dalam sekali. Ngajarin masuk ruang Maha Kudus. Tiba-tiba kita mulai fokus sama Tuhan. Kita diam dalam hadiratnya. Kita nggak mikirin apa-apa. Tiba-tiba kita tanpa sadar berdoa sejam, nggak kerasa. Berdoa 2 jam, nggak kerasa. Dampaknya apa? Urapanmu begitu powerful. Tiba-tiba ada hikmat, pengertian, pengetahuan yang powerful. Kita kelihatannya waktu berdoa ini nggak ada bedanya sama sekali dengan orang yang nggak berdoa. Tapi waktu kita terjun dalam pelayanan berbeda. Waktu ibu mulai nyembah Tuhan, waktu ibu mulai angkat tangan nyembah Tuhan, nyanyikan atau berdoa untuk orang lain, urapan itu begitu power menyertai. Karena udah terbiasa masuk ruang Maha Kudus. Itu perlu waktu. Makanya membangun keintiman dengan Tuhan tidak ujuk-ujuk sejam, 2 jam, sehari 2 hari. Perlu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun secara kontinu. Bangun terus keintiman itu. Itu akan membuat hidup kita berbeda. Ini yang membuat hidup kita itu berbeda dengan orang lain. Kalau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, bukan yang dangkal. Kalau kita ini kenal seseorang, atau ibu-ibu ini kenal dengan ibu gembala yang hubungannya dengan dalam, ibu tahu loh kesukaannya ibu gembala apa. Ibu gembala juga tahu kesukaannya ibu apa, kelemahannya ibu apa, kekurangannya ibu apa. Karena memiliki kedalaman hubungan, keintiman. Sama dengan Tuhan pun kita juga sama. Semakin kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita bisa ngerti perasaan Tuhan, ngerti maunya Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Kita berjalan seritme dengan Tuhan. Dibangun setiap hari. Makanya nggak cukup berdoa setengah jam. Kamu berdoa setengah jam itu laporan sama Tuhan. Tuhan berkati aku ini, aku tadi ngalami begini, begitu. Tuhan persoalanku segala masalahmu. Tapi waktu kita nih berdoa, makanya orang bertanyakan, Pak, aku kan berdoa mesti ngomong. Aku kalau udah berkata-kata, perkataanku habis, katanya gitu. Makanya belajar, pakai bahasa rohmu, pakai berdoa. Itu unlimited tuh, kata-kata yang unlimited, pakai bahasa rohmu. Titik tertentu, kalau kita mulai bisa menaklukkan diri kita ini, pakai bahasa roh terus, sejam mungkin. Pakai bahasa roh 45 menit setiap hari. Setiap hari paksakan kamu pakai bahasa roh 45 menit, latihan. Terus, doa di kamar doamu. Minimal 1 jam setiap hari. Kalau hamba Tuhan itu minimal 4 jam harusnya. Karena namanya full timer, full time. Banyak doa nyembah sama Tuhan. Bergaul intim sama Tuhan. Nyembah terus, masuk dalam dimensi kedalaman hadirat Tuhan. Lama-lama, makanya saya bilangkan di awal tadi, cara tercepat mati daging, pikul salib, sangkal diri adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri, kita ingat Tuhan. Kita ingat tujuan Tuhan. Kita nggak ingin melakukan dosa dan pelanggaran. Karena kita semakin kenal hati Tuhan, kita mau nyenengin hati Tuhan saja. Bukan yang lain. Kita mau senengin hati Tuhan. Amin. Orang Kristen yang masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, dia nggak pusing dengan kata orang, dia nggak pusing dengan perlakuan orang, dia nggak pusing dengan hidupnya, masalahnya, dia terus fokus kepada tujuan Tuhan, mengalami dimensi kedalaman. Pikul salib setiap hari mati daging, hidupmu pasti berubah, karaktermu berubah, urapanmu berbeda, hikmatmu berbeda. Yang main keyboard, kalau bangun intiman dengan Tuhan, permainan keyboardmu. Waktu pegang hadirat Tuhan mengalir lewat nyanyian. Amin. Powerful sekali. Dilatih setiap hari. Komitmen nih. Daging meski dipaksa. Daging maunya kalau berdoa sebentar ngantuk, alasan pegel lah, acara bola bagus, sinetron Korea bagus, acara TV bagus lah, ini nanti ini segala macam lah. Tapi itu perlu benar-benar disiplin. Daging kita disiplin. Saya belajar disiplin. Sejak saya kenal Tuhan, saya disiplin daging saya sampai hari ini. Paksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Amen. Ada lagi? Ayo ibu-ibu. Dengerin baik-baik. Nih, kalau ibu dibangunkan Tuhan, itu nggak harus berdoa untuk orang lain. Tapi kadang Roh Kudus kangen sama ibu, pingin bangun keintiman dengan Tuhan. Roh Kudus pingin ibu komunikasi dengan Dia. Kita berdoa itu nggak harus doain orang kok. Kita bangun keintiman dengan Tuhan kok. Kalau digerakkan orang tertentu, kita ingat kita doain. Tapi yang terpenting waktu Tuhan bangunkan ibu jam 2 malam, jam 3 malam. Tuhan mau apa Roh Kudus? Aku pengen kenal Engkau. Buat Yesus begitu real dan manifest di dalam hidupku. Bergaul aja sama Roh Kudus. Roh Kudus, I love you. Aku mencintaimu. Bawa aku terus masuk ngalami Tuhan. Ngerti kebenaran. Bangun keintiman aja. Nggak usah harus mendoain orang. Bangun, itu namanya Tuhan kangen sama ibu. Pingin membangun keintiman. Anakku bangun. Aku tuh pingin bergaul dengan kau. Amin. Ngerti ya Bu ya? Kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Terpatri terpadat dalam loh batin kami yang dalam, firman itu jadi kehidupan. Sehingga hidup kami berkemenangan dalam segala hal. Hidup kami memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Sampai hidup kami praktek, benar-benar praktek firman. Kami percaya tangan Tuhan ada di atas kami semua, dan urapan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini Tuhan. Tuhan jamah mereka satu persatu. Beri pengertian yang dalam, buat mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Buat mereka sadar bahwa hidupnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu perkara yang ilahi dan besar. Tidak fokus pada persoalan dan masalah, tapi fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya untuk setiap orang yang haus dan lapar ini akan dipuaskan Tuhan. Dipuaskan Tuhan, dipuaskan Tuhan, dipuaskan Tuhan. Engkau sendiri bekerja dengan caramu yang ajaib. Berkati ibadah di tempat ini semakin hari semakin dipakai. Luar biasa, diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan secara luar biasa. Diperbesar pengaruhnya. Dikoneksi dengan orang-orang tertentu untuk pelayanan yang lebih gede lagi. Dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang memberkati. Engkau sendiri yang buka jalan dengan caramu yang ajaib. Berkati setiap orang tanpa terkecuali yang ikut ibadah di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan, God bless you.